Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to Rosman Edu TV. Saya Miss Rosi dan kalian sedang menyaksikan Learning English with Miss Rosi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel Rosman Edu TV dan klik like di fanpage Rosman Edu TV. Kali ini kita akan membahas simple present tense versus simple past tense. Nah, apa sih perbedaan di antara kedua tenses ini? Kalimat yang menggunakan simple present tense mengungkapkan tentang kebiasaan atau kejadian yang berulang-ulang. Contohnya, saya bersepeda ke Surabaya setiap hari Minggu. Jadi, kalimat ini mengungkapkan kebiasaan seseorang bersepeda setiap hari tertentu, yaitu hari Minggu. Selain itu, kalimat dalam simple present tense juga mengungkapkan tentang kebenaran umum atau kebenaran yang diakui oleh banyak orang. Contohnya, matahari terbit di timur. Nah, peristiwa terbitnya matahari ini tentunya kebenarannya sudah diakui oleh banyak orang, ya kan? Sedangkan kalimat yang menggunakan simple past tense mengungkapkan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Contohnya, saya bersepeda ke Surabaya kemarin. Nah, dalam kalimat ini, kata kemarin menunjukkan kegiatan bersepedanya terjadi di masa lalu. Jadi, hal apa yang perlu kita perhatikan sebelum menentukan apakah kalimat itu dalam bentuk present atau past simple? Yap, yang perlu diperhatikan adalah adverb of time atau keterangan waktu. Berikut keterangan waktu yang membedakan. Untuk yang berbentuk hati berarti masuk kategori simple present tense. Sedangkan untuk keterangan waktu yang berbentuk bintang termasuk simple past tense. Jika dalam kalimat terdapat keterangan waktu seperti every bla 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 yang artinya setiap, seperti every day setiap hari, every morning setiap pagi, every Sunday setiap hari Minggu, dan lain-lain, maka kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Jika dalam kalimat terdapat keterangan yesterday atau kemarin, maka kalimatnya menggunakan simple past tense. Lalu, jika ada keterangan seperti always selalu, never tidak pernah, usually biasanya, seldom jarang, dan lain-lain, maka kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Sedangkan jika ada keterangan last bla 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 yang artinya tadi atau yang lalu, contohnya last night tadi malam, last week minggu lalu, last Sunday hari Minggu yang lalu, last year tahun lalu, dan lain-lain, maka kalimatnya menggunakan simple past tense. Lalu, jika ada keterangan dengan pola on yang ditambah dengan nama hari, lalu ditambahkan lagi dengan huruf S, artinya sama seperti every ya. Contohnya, on Sundays, setiap hari Minggu, on Mondays, on Thursdays, dan lain-lain, maka kalimatnya menggunakan simple present tense. Sedangkan jika ada kata ago yang artinya sama dengan last atau yang lalu, contohnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, dan lain-lain, maka kalimatnya menggunakan simple past tense. Nah, selain adverb of time, perbedaan ada pada verb atau kata kerja. Kata kerja yang digunakan untuk simple present tense adalah verb 1 atau verb 1 yang ditambahkan dengan s atau es. Sedangkan untuk simple past tense, kita menggunakan verb kedua. Sekarang kita beri contoh untuk bersepeda, maka untuk simple present tense kita menggunakan go cycling atau goes cycling. Sedangkan untuk simple past tense menggunakan went cycling karena verb kedua dari go adalah went. Lalu, kapan kita menggunakan go cycling dan goes cycling untuk simple present tense? Untuk menentukannya, kita harus melihat subjek yang dipunyai oleh kalimat. Jika subjeknya adalah I, you, they, atau we, maka verb yang digunakan adalah go cycling. Sedangkan jika subjeknya he, she, atau it, maka verb yang digunakan adalah goes cycling. Oke, biar kita lebih paham lagi, coba kita lihat contoh berikut ini. I bla 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 to Surabaya yesterday. Titiknya kita isi bersepeda ya. Sebelum kita jawab, apa ya yang kita cari dulu? Yap, keterangan waktunya. Di sini keterangan waktunya adalah yesterday atau kemarin. Sehingga kalimat ini menggunakan simple past tense. Artinya kita gunakan
verb kedua yaitu went cycling. Next, I blah 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 to Surabaya every Sunday. Nah, dalam kalimat ini, di mana keterangan waktunya ya? Yup, the adverb is every Sunday. Artinya kita harus gunakan simple present tense. Tapi, apakah verbnya itu go cycling ataukah go cycling? Untuk menentukannya, kita harus tahu dulu apa subjek dari kalimat ini. Subjek di kalimat ini adalah I, maka verb yang kita gunakan adalah go cycling tanpa tambahan huruf S atau ES. Contoh selanjutnya, Anna always blah 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 a cake for me. Titiknya diisi membuat dalam bahasa Inggris ya. So, apa keterangan di kalimat ini? Yap, benar banget. Always. Artinya kita harus gunakan simple present tense. Jadi pilihannya adalah make atau makes. Tentunya cari dulu subjeknya apa untuk kalimat ini. Di sini subjeknya adalah Anna atau bisa diganti dengan she. Maka kata kerja yang kita gunakan adalah makes. So everyone, sudah paham kan ya? Saya harap kalian sudah paham perbedaan antara simple present tense dan simple past tense. Oke, sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share channel dan fanpage Rosman Edu TV. See ya!